Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hadis, insyaallah ya, dilanjutkan dengan hadis yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Afatuddin salasatun, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Afatuddin salasatun, rusaknya agama karena tiga hal. Faqihun fajirun, yang pertama adalah faqih yaitu ulama, fajirun yang berbuat durhaka atau berbuat dosa. Yang kedua, wa imamun jairun, dan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, yang ketiga adalah mujtahid jahilun, yang bodoh. Nah, dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya hancurnya agama atau rusaknya agama itu disebabkan tiga perkara. Yang pertama, ulamanya yang berbuat dosa. Apabila seorang ulama saja berbuat dosa, ya bagaimana orang awamnya? Pasti orang yang awam, orang yang minim akan ilmu akan mencontoh kepada ulamanya. Jikalau ulama tersebut berbuat dosa, maka makmumnya, yaitu orang-orang awam, itu pasti secara spontan, secara otomatis akan berbuat dosa juga, mengikuti imamnya. Nah, makanya dari sini Rasulullah jelas ya menegaskan bahwa hancurnya agama yang pertama karena ulamanya yang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, penyebab hancurnya agama yaitu imamun jair, yaitu pemimpin yang zalim. Apabila pemimpin zalim, maka segala peraturannya yang mereka atur itu pasti sesuai dengan keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, bukan karena kepentingan secara umum, ya, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, akan tetapi peraturan-peraturan yang mereka buat itu hanya untuk menguntungkan diri pribadi dan kelompok mereka sendiri. Sedangkan kelompok-kelompok yang mungkin bertentangan dengan keinginan mereka, mereka akan membuat peraturan yang bisa merugikan kepada orang-orang yang bertentangan dengan keinginan para pemimpin tersebut. Maka disinilah apabila seorang pemimpin ya atau para pemimpin itu zalim, artinya tidak adil, maka kehancuran bagi agama tersebut. Yang ketiga yaitu wa mujtahidun jahil, orang yang berijtihad tapi dia tidak mumpuni dalam bidangnya, tidak mempunyai ilmunya, orang tersebut bodoh. Nah, makanya
ketika kita mengambil ijtihad dari ulama atau dari seseorang yang tidak mumpuni ilmunya, tidak cukup dalam ilmunya tersebut, maka otomatis agama akan menjadi rusak. Karena mujtahid itu adalah orang-orang yang menentukan satu hukum yang mungkin belum jelas status hukumnya dalam satu perkara, itu yang belum ada dalam Quran dan belum ada dalam hadis, maka muncullah para mujtahid. Nah ya, jadi dari hadis ini ya kita berkesimpulan bahwa kata Rasulullah, rusaknya agama karena 3 perkara. Yang pertama, ulama yang berbuat dosa, kemudian pemimpin yang zalim, tidak adil, dan mujtahid yang bodoh. Artinya tidak cukup dalam segi ilmunya, tidak menguasai ilmunya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 perkara. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu dusta. Ya, lisannya hanya menyebar kebohongan-kebohongan, hoax-hoax yang belum tentu nyatanya, yang berita-berita yang belum tentu kebenarannya, tapi dia sudah menyebarluaskannya dengan cara mungkin zaman sekarang via medsos atau dari lisan ke lisan, mulut ke mulut dan lain sebagainya. Yang padahal seorang mukmin itu dianjurkan untuk bertabayun dulu. Ya, bertabayun dalam artinya mencari kejelasan, ya, cross check dulu apakah berita yang dia dengar, yang didapatkan betul ataukah tidak. Nah, yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Nah, yang kedua, ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji, dia ingkar. Ya. Makanya kalau ada orang yang berjanji, ya, janji jambu, ya, janji busuk, iya kan, berjanji kemudian akan seperti ini, tapi nyatanya dia mengingkari janji-janjinya, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, ciri orang munafik adalah wa idza tumina khana. Ketika dia dikasih amanah, dia berkhianat. Ya. Amanah sekecil apapun, ya, jika kita sudah diberikan kepada kita amanah tersebut, maka wajib kita melaksanakan amanah itu. Ya. Amanah dari yang kecil sampai yang besar itu hukumnya wajib kita laksanakan. Apabila, ya, seseorang diberikan amanah kemudian dia tidak melaksanakan amanah tersebut, berkhianat, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Nah, makanya di sini Rasulullah yang menjelaskan ciri orang munafik ada 3. Pertama, ketika dia berbicara dia dusta. Kemudian yang kedua, ketika dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, ketika dia dikasih amanah dia khianat. Maka dari itu apabila kita menemukan ketiga ciri ini atau salah satu ciri ini, ya, ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut termasuk orang yang munafik. Atau mudahlah kita cross check saja pada diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, cek kepada diri pribadi, apakah poin-poin yang disebutkan oleh Rasulullah ini ada dalam diri kita. Kalau ada, berarti kita masih termasuk golongan orang munafik. Kalau tidak ada, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Insyaallah nanti ke depannya kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6, yang ke-7 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan juga diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.